Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Lili Ejirilase dari Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala, Kota Gunung Sitoli, Keuskupan Sibolga. Pada kali ini, saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari perikop Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Kira-kira saudara-saudari tahu nggak apa hubungan dari lagu yang tadi dengan cerita yang akan saya ceritakan? Nah, cerita yang akan saya ceritakan berjudul Kasih Bapa yang Tak Terbatas. Beginilah kisahnya. Di sebuah hari, Yesus bercerita. Ada bapa yang mempunyai 2 orang anak dan diberi nama si sulung dan si bungsu. Namun, kedua anak ini memiliki sifat yang sangat beda. Si sulung memiliki sifat yang sangat rajin dan pekerja keras, dan si bungsu orangnya pemalas. Pada suatu hari, si bungsu datang kepada ayahnya. "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi milikku." Mendengar itu, ayahnya pun membagikan harta itu kepada kedua anak itu. Beberapa hari kemudian, si bungsu berangkat ke negeri yang jauh. Dia membawa semua hartanya dan barang-barangnya. Di negeri itu, dia berfoya-foya bersama teman-temannya, makan yang enak dan mabuk sampai pagi. Lalu si bungsu berkata kepada teman-temannya, "Ayo teman-teman, makan dan minumlah. Pesan yang banyak, aku yang bayar." "Aku yang bayar, tenang saja, pelayan. Bawakan makanan dan minuman yang enak bagi kawan-kawanku. Semua ini akan aku yang bayar." Lalu mereka pun berfoya-foya, berpesta pora sampai pagi. Lalu pada suatu saat, tiba-tiba si bungsu kehabisan harta. Kira-kira ada nggak yang tahu? Apakah kawan-kawannya menemani si bungsu? Ya tentu tidak. Uangnya sudah habis. Lalu, apa guna si bungsu? Si bungsu pun menjadi sendirian. Lalu tiba-tiba pada suatu hari negeri itu dilanda kelaparan. Dan si bungsu yang tidak punya apa-apa merasa takut. Lalu dia mencari pekerjaan. Dan pekerjaannya pun hanyalah seorang penjaga peternak babi. Lalu majikannya menyuruh si bungsu untuk menjaga babi-babi itu. Lalu si bungsu menjaga babi-babi itu beberapa jam. Terasalah perut si bungsu mulai berbunyi. "Aduh, perutku lapar sekali." Baiklah,
aku akan makan ampas babi ini, karena tidak ada seorang pun yang mau memberiku makanan. Lalu si bungsu pun makan ampas babi. Lihatlah bagaimana si bungsu mendapat karmanya. Dan dari situlah ia menyadarinya. Andai saja aku masih bersama Bapakku. Lihatlah pelayan-pelayan mereka berkelimpahan harta, sedangkan aku di sini kelaparan. Baiklah, aku akan berdiri dan bangkit dan akan kembali kepada Bapakku. Dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Engkau dan kepada Allah. Aku tidak layak untuk diampuni. Lalu si bungsu pun pergi kepada ayahnya. Dari kejauhan, ayahnya melihat si bungsu. Dia melihat si bungsu dari kejauhan dan memastikan apakah itu anaknya. Kira-kira saudara-saudari, apakah ayahnya ini akan menerima si bungsu? Ternyata ayahnya menerima si bungsu. Dia berlari, memeluk dan mencium si bungsu dengan belas kasih. Dan si bungsu berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Engkau. Aku tidak layak disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai pembantumu, Ayah. Tetapi ayahnya menyuruh pelayan, berikanlah kepadanya jubah dan cincin dan sepatu untuk dia pakai. Dan berikanlah dia anak lembu tambun. Dan kita sekarang akan berpesta pora dan akan bersuka cita. Lalu mereka pun berpesta pora. Tiba-tiba si sulung kembali dari ladangnya. Dari kejauhan dia melihat dan berkata, mengapa di rumahku sangat banyak orang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dan mengapa di sana ada tari-tarian dan suara seruling? Tiba-tiba si hamba dan pelayan mereka lewat di sampingnya dan dia berkata, pelayan, kenapa di rumahku seperti itu? Lalu pelayannya pun berkata, iya Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu sedang membuat pesta baginya. Lalu melihat itu, si sulung marah dan dia tidak ingin masuk ke rumah. Ayahnya yang melihat si sulung di luar menghampiri dirinya dan berbicara dengan dia dengan baik. Lalu si sulung yang melihat ayahnya pun bergegas menjumpai dirinya dan berkata, Ayah, sudah bertahun-tahun aku bersama dengan engkau, tetapi tidak sedikit pun engkau memberikanku uang. Tidak sedikit pun engkau memberikanku waktu bersama teman-temanku. Dan tidak pernah engkau memotong seekor lembu tambun kepadaku. Tetapi baru saja anakmu yang telah berfoya-foya di luar sana kembali. Engkau membuatkannya pesta yang begitu hebat.